Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang dimensi 3 ya. Di awal dimensi 3 ini kita akan bahas tentang jarak titik ke titik. Nah, yang perlu kita pahami dulu ya, di dimensi 3 ini kita akan bertemu dengan bentuk-bentuk bangun ruang, bangun dimensi 3 yang sebenarnya sudah pernah juga kita ketemu waktu SMP mungkin ya. Tapi di SMP mungkin lebih banyak tentang volume ataupun luas permukaan dari bangun-bangun tersebut. Bisa tentang kubus, balok, 5 segi 4 atau 5 segi 3 atau bidang 4 ya. Nah, walaupun pada dasarnya kita bertemu dengan bangun ruang atau dimensi 3 ya, kita tetap akan mengarahkan ini semua pada satu konsep utama di dimensi 3 ini, yaitu ke segitiga ya. Jadi semuanya kita usahakan terbentuk suatu segitiga yang akan kita gunakan untuk menghitung permasalahan yang dimunculkan di soal, apakah itu tentang jarak ataupun tentang sudut. Nah, terkait dengan segitiga, maka kita perlu mengingat lagi konsep-konsep ya, atau termasuk jenis-jenis segitiga yang umum digunakan. Nah, kita arahkan agar bisa bertemu atau memperoleh bentuk segitiga yang istimewa ya, baik itu apakah segitiga siku-siku atau segitiga sama sisi atau segitiga sama kaki. Kalau memang tidak bisa bertemu dengan segitiga yang istimewa ini, ya mau nggak mau mungkin kita akan bertemu dengan segitiga sembarang. Nah, mungkin kita akan lihat nanti bagaimana cara menghitungnya kalau bertemu dengan segitiga sembarang. Kalau segitiga istimewa nanti bisa kita arahkan semuanya menjadi segitiga siku-siku. Nah, dimana kalau segitiga siku-siku kita akan menggunakan konsep yang paling umum, yaitu konsep Pythagoras. Nah, jadi kalau kita bisa dapatin gambar atau bentuk segitiganya itu segitiga siku-siku, ya tentu aja akan lebih mudah menghitungnya karena kita sudah terbiasa dengan Pythagoras. Selain Pythagoras, kita bisa juga menggunakan perbandingan luas. Nah, ini seandainya kita bertemu dengan segitiga yang terdapat dua tanda siku-sikunya ya. Nah, ini kita bisa menggunakan perbandingan luas. Kalau untuk sudut ya, kita gunakan rumus luas yang menggunakan sudut ya. Untuk yang lainnya bisa juga kita bertemu dengan bentuk kesebangunan. Nah, jadi konsep-konsep segitiganya semua bisa diterapkan di dimensi 3 ini tergantung dari kasus yang kita jumpai. Intinya kita harus memperoleh bentuk segitiga yang sangat efektif atau yang gampang untuk kita hitung ya. Untuk lebih jelasnya mungkin kita akan lihat aja contohnya. Di sini contoh yang pertama yang sederhana. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 4, tentukan jarak titik C ke, nah ini titik C-nya ke R, di mana R itu adalah titik tengah EF. Oke, ini katakanlah R-nya di sini ya, R. Nah, itu berarti kita harus membuat segitiga yang memuat R sama C ya, karena dia minta jarak dari C ke R, berarti CR nih garisnya, kalau kita tarik garis. Nah, kita harus memuat segitiga yang memuat garis CR. Nah, ada banyak nih sebenarnya segitiga yang bisa kita bentuk. Bisa CRF, bisa CGR, bisa CBR, misalkan ya. Nah, misalkan kita bentuk segitiganya CGR. Kita cari aja segitiga yang kira-kira akan gampang kita hitung. Nah, segitiga CGR ini adalah segitiga siku-siku di G ya. Sehingga kita peroleh berarti ini segitiganya segitiga siku-siku ya. Nah, kalau kita gambar bentuk segitiga siku-siku berarti kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. C ini siku-sikunya di G dan ini di R. C-nya itu rusuk berarti 4. GR-nya, oh ternyata GR-nya kita belum tahu. Berarti kita harus menggunakan bantuan segitiga yang lain. Berarti untuk mendapatkan GR kita bisa pakai bantuan segitiga GFR. Kita gambar lagi nih segitiga GFR. Siku-sikunya di F. Dengan F ini siku-sikunya berarti ini G, ini R ya.
GF ini 4, RF ini setengahnya rusuk berarti 2, GR ini berarti tinggal kita hitung aja dengan Pitagoras. Kita bisa menggunakan rumus cepatnya Pitagoras ya. Jadi ini adalah akar dari 16 ditambah 4 sama dengan akar 20. Akar 20 itu 2 akar 5. Tapi kita tulis saja akar 20 ya, karena akan dipitagorasin lagi. Ini RG. Nah, sekarang tinggal kita hitung lagi RC dengan menggunakan Pitagoras lagi, karena ini segitiga siku-siku. Berarti si RC adalah akar dari 4 kuadrat 16 ditambah akar 20 kuadrat jadi 20. Berarti RC-nya adalah akar 36 atau sama dengan 6. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, sama nih, tapi ini dia maunya titik C ke titik P, di mana P itu adalah titik tengah AF. Nah, AF ini adalah diagonal ya, diagonal sisi. F-nya diagonal sisi. P itu adalah tengah-tengahnya. Misalkan katakanlah di sini. Nah, dia minta C ke P ya, kita namain aja dulu. Ini P. Berarti dia maunya dari C ke P. Di CP berarti ya. Nah, kita sama kayak tadi harus mencari atau membentuk segitiga yang memuat CP. Ada banyak nih segitiga yang akan kita jumpai, tapi usahakan cari yang paling bagus atau cari yang paling efektif untuk bisa kita hitung. Ini tuh mungkin bisa CFP, bisa CAP, bisa CBP, gitu ya. Jadi ada banyak segitiga yang bisa kita bentuk. Misalkan kita ambil segitiganya CBP aja nih. Kenapa nggak CAP ya? Nah, kenapa tidak CAP? Kita cari segitiga yang paling efektif. Nah, kenapa CBP efektif? Karena segitiganya siku-siku. Jadi, kalau kita ambilnya segitiganya CBP, nah, kita dapetin segitiga siku-siku di B, karena rusuk dengan diagonal sisi itu siku-siku ya. Jadi kita peroleh nih segitiganya adalah C siku-siku di B. Jadi ini siku-sikunya. Ini C. Ini P. Nah, sekarang kita lihat angkanya. CB itu adalah rusuk, berarti 4. BP, nah BP ini adalah setengahnya diagonal sisi, karena setengah dari BE ya, karena P-nya ada di tengah-tengah. Berarti kalau diagonal sisinya itu 4 akar 2, diagonal sisi itu kan rumusnya rusuk akar 2 ya, R akar 2, sementara BP itu adalah setengahnya, berarti setengah dari 4 akar 2, jadi BP-nya itu adalah 2 akar 2. Nah, kita hitung lagi ini dengan Pitagoras. Boleh kita gunakan rumus langsungnya ya. Nah, jadi kalau kita punya bentuk akar, ini 2 akar 2, 4 ini bisa kita ubah jadi 2 kali 2. 2 yang ini bisa kita jadiin akar 4, jadi 2 akar 4. Sehingga dia bentuknya jadi sama-sama 2 akar ya. 2 akar 2, 2 akar 4. Maka yang miringnya adalah 2 akar. Nah, tinggal kita jumlahin aja nih yang di dalam akarnya, 2 tambah 4. Jadi ternyata PC-nya itu adalah 2 akar 6. Nah, itu contoh yang kedua. Kita lihat lagi contoh lainnya. Nah, ini masih kubus ABCDFGH dengan rusuk 4. Jika titik P adalah titik tengah EF, berarti dia ada di tengah-tengahnya EF. Dan Q titik tengah GC, ini di tengah-tengahnya GC. Ini P ya. Ini Q. Maka jarak PQ adalah, nah berarti PQ yang ditanya. Nah, sama kayak tadi nih, kita harus membentuk PQ ini menjadi suatu segitiga yang kira-kira gampang nih kita ngitungnya. Nah, kalau kita lihat dan kita cari-cari, yang gampang itu adalah kalau kita tarik segitiganya itu dari P ke G, G ke Q. Jadi segitiganya adalah
PGQ dengan siku-siku di G. Nah, siku-siku di G. Jadi kalau kita gambar di luar dimensi 3-nya, berarti segitiganya PGQ dengan siku-sikunya itu ada di G. Ini Q, ini P. Kalau kita lihat dari datanya, angka yang sudah kita tahu itu adalah GQ itu 2 ya, karena setengah dari rusuk. PG berarti harus kita cari dulu dengan bantuan dari segitiga PFG kayak tadi nih. P siku-siku di F, G. Yang udah ada angkanya itu FG, yaitu rusuk, arti 4. PF-nya 2. 2 ini kalau kita ubah ke bentuk akar, dia sama dengan 2 akar 1. Sementara 4 ini itu adalah 2 kali 2. 2 yang ini, 2 yang kedua kita ubah menjadi bentuk akar, sehingga dia bentuknya adalah 2 akar 4. Berarti PG ini adalah 2 akar 5. 1 tambah 4. Di PG-nya 2 akar 5. Oh, ini sama-sama angka 2 nih. Yang GQ kalau kita bentuk dalam bentuk akar, berarti ini adalah 2 akar 1 ya. Nah, berarti si PQ tinggal kita jumlahin lagi, adalah 2 akar 5 tambah 1. Di PQ-nya adalah 2 akar 6. Nah, itu mungkin tentang dimensi 3 yang bisa kita bahas ya. Jadi untuk Pitagorasnya kita tidak harus menghitung dengan rumus manualnya ya. Nah, kalau kita ketemu dengan bentuk A akar M, terus sisi yang satunya lagi A akar N, maka sisi miringnya itu tinggal kita dapatkan dari bentuk ini A akar M tambah N. Jadi kita nggak perlu menggunakan rumus Pitagoras. Jadi bisa langsung lebih cepat kalau kita hafal rumus ini ya. Oke, itu aja mungkin untuk awal pembicaraan dari dimensi 3 ini tentang jarak titik ke titik. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditulis aja di kolom komentar ya. Dan itu aja mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.